Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Oke, kita bakalan nge-review tentang Pigeon Baby Toileters Hypoallergenic, merawat dan menjaga kulit bayi seutuhnya. Jadi ini tuh produk perawatan bayi premium care yang harganya lumayan mahal dan ini emang dikhususkan buat kelas atas. Oke, jadi ini tuh bisa dipakai buat semua jenis kulit. Tapi saran aku, kalau kalian baru melahirkan, bayi kalian itu dikenalin aja produk-produk yang murah dulu. Kalau yang murah dan aman pastinya. Kalau produk murah itu ada alergi, baru diganti yang agak mahal banget. Nah, kalau sensitif banget kulitnya, baru pakai produk yang premium. Masalahnya itu kita kalau beli produk bayi itu kan belinya tuh terus menerus, bisa aja seminggu sekali beli, kadang sebulan sekali juga beli gitu kan. Jadi lebih menghemat aja. Terus kebutuhan kita untuk bayi itu banyak banget, nggak cuma skincare-nya bayi, tapi juga pakaiannya bayi, harus kita ganti seminggu sekali, soalnya bayi kan tumbuh kembangnya cepet banget. Nah, itu kan nggak cukup 100-200 ribu per bulan buat beli pakaian bayi. Terus habis itu, buat beli pakaian bayi juga ya dipertimbangkan sesuai kemampuannya. Mungkin kalau yang menengah ke bawah bisa cari pakaian bayi, satu set pakaian bayi itu sekitar 500 sampai 1 juta per bulannya. Tapi kalau kalian kelas atas ya itu bebas, kalian bisa pilih. Tapi tetap kalian harus benar-benar ngitung pengeluaran kalian. Kalau bisa itu pengeluaran buat bayi kalian itu 1-10% dari total gaji kalian atau pendapatan kalian. Soalnya tuh kita buat bayi itu lebih baik itu kita kasih yang biasa aja tapi aman buat bayi kita, dan uangnya itu bisa kita sisihin buat masa depannya dia, ditabung buat sekolahnya dia, mulai dia masuk sekolah dasar, terus SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, habis itu S1, S2-nya atau mungkin persiapan buat S3-nya di luar negeri, kalian kan butuh uang yang cukup banyak. Jadi ya kalian harus menyesuaikan sesuai kantong pribadi kalian masing-masing. Oke, untuk saat ini saya ngasih review, ini tuh kebetulan ini kita dapetin itu dari bonus kayak souvenirnya gitu loh, dari rumah sakit. Nah, ini tuh kayak sampel produknya dari Pigeon itu. Emang bagus sih produknya, tapi kalau kita sekali ngasih yang premium care, kita kasih yang biasa aja yang ada ruam-ruam kulitnya anak kita. Jadi mendingan kasih yang biasa dulu. Kalau biasa ada tanda-tanda dia alergi, ya baru kita kasih yang premium kayak gitu. Tapi kalau kalian itu dari sosial menengah ke atas atau ke atas banget, yaitu terserah kalian, atau kalian punya produk yang lebih mahal dan lebih premium daripada ini gitu. Oke, untuk yang hair baby lotion, kita bakal nge-review Pigeonnya itu ada Pigeon hair lotion. Kita tuh dapat seset gini. Terus ini ada Pigeon baby day brush. Terus ada juga Pigeon baby wash 2-in-1. Terus di sini produknya Pigeon ini ada beberapa macam. Di sini kelihatan nggak? Oke, di sini tuh ada baby wash, baby liquid, baby shampoo, baby powder, baby compact powder, baby cream, baby lotion, baby hair lotion, baby cologne ya, baby cologne. Nah, sebenarnya itu aku pengen banget beliin bayi aku tuh bedak, cuman sama dokter itu belum boleh pakai bedak, soalnya kulitnya itu masih sensitif, takutnya malah iritasi. Jadinya ya udah, tapi pernah sih aku maksa pakein bedak buat bayi, kayak abis dia pipis terus mau ganti pampers itu tak pakein
bedak gitu ya, nggak apa-apa sih. Terus habis itu kan waktu itu kontrol ke dokter, terus malah dimarahin sama dokternya, ya mungkin bahaya ya buat kulit bayi gitu. Jadi habis itu ya nggak pernah tak pakein. Apalagi kalau orang zaman dulu itu pasti biasanya mereka makein babynya yang baru lahir itu dikasih bedak di mukanya biar kesannya tuh seger gitu-gitulah gitu. Tapi ternyata sama dokternya sama bidannya juga nggak boleh, soalnya nanti takutnya bayinya alergi gitu. Jadi ya bedak-bedaknya masih utuh, nggak kepake. Mungkin dipakai lagi, pas dipakainya itu pas usia 1 tahunan mungkin udah aman, tapi harus konsultasi dulu sih. Oh ya, di sini itu ada kayak brosur gitu ya, Pigeon Baby Toileters Hypoallergenic. Nah, ini ada foto anak sama maminya. Dan di sini ada tulisannya, mengapa kulit bayi butuh perlindungan ekstra. Terus Pigeon Toileters Hypoallergenic. Oke, di sini juga ada keunggulan Pigeon Baby Toileter Hypoallergenic. Terus habis itu ini produk-produknya Pigeon. Nah, kalau untuk masalah harganya itu biasanya offline sama online itu beda. Jadi kalau kalian pengen beli produk apapun, salah satunya produknya Pigeon, ya kalian mending survei pasar dulu. Maksudnya kalian cari harga-harga yang paling murah. Soalnya kan kalau kita beli kan nggak mungkin tuh kita beli sekecil ini satu gitu kan. Biasanya kita beli langsung 3 gede sekalian. Nah, harus survei pasar dulu mana yang lebih masuk akal harganya gitu. Kalau untuk palsu enggaknya sih masih belum tahu, tapi ada kemungkinan juga dipalsuin atau gimana, kurang ngerti ya. Tapi yang penting kita tuh cari yang harganya tuh yang masuk akal gitu. Kalian bisa belinya itu kayak di grosir-grosir toko bayi kayak gitu-gitu. Ya emang nggak bisa beli eceran di situ, tapi seenggaknya kalian bisa dapat harga murah. Atau kalian beli di grosiran maupun di kayak minimarket, tetap kan kalian belinya yang gede-gede dan nggak cuma satu gitu. Jadi kembali lagi ke pertimbangan finance kalian. Oh ya, ini ada produk-produknya Pigeon. Kalau kalian tuh tertarik dengan produk Pigeon atau kalian pengen ngasih bayi kalian tuh premium care, kalian bisa pakai Pigeon. Nah, di sini ada produk-produknya itu ada baby wash 2-in-1, paduan sampo dan sabun cair yang praktis membersihkan rambut, kulit kepala serta badan bayi dengan lembut. Di sini ada baby shampoo yang membersihkan rambut dengan lembut dan menjaga kelembapan kulit bayi yang sensitif. Baby liquid soap, sabun mandi cair yang membersihkan kulit bayi serta menjaga kulit tetap halus dan senantiasa lembut. Ada baby transparent soap, sabun mandi transparan untuk kulit bayi yang sensitif, diperkaya jojoba dan chamomile untuk menjaga kelembapan kulit dan membantu mencegah iritasi ringan. Oke, ada juga di sini baby powder, bedak tabur untuk menjaga kulit bayi tetap halus serta membantu melindungi badan bayi dari iritasi ringan dan recet. Baby compact powder, bedak padat untuk pemakaian sekitar wajah dan leher bayi, tidak mengandung kepulan bedak yang membahayakan saluran pernafasan bayi. Terus ada hair lotion yang bisa membersihkan kulit kepala bayi dan kerak serta menjaga agar rambut tetap sehat dan bercahaya. Oke, kalau untuk membersihkan kerak kulit bayi, kalian bisa bersihin pakai baby oil dulu, merek apapun itu. Habis itu kalian bersihin, kalian diemin di situ, terus kalau udah kalian diemin 15 menit, kalian oles-olesin kan. Habis itu kalian diemin 15 menit. Habis itu kalian bisa bersihin dikit-dikit pakai cotton bud ya. Oke, selanjutnya di sini ada baby cologne. Cologne yang menyejukkan dan mengharumkan kulit bayi dengan lembut. Nah, kalau cologne ini juga kalian harus coba dulu ke bayi kalian. Kan ada berbagai macam aroma nih cologne baby cologne maksudnya. Nah,
ada bayi yang nggak suka sama bayinya dan akhirnya muntah, ada juga yang suka dan biasa aja gitu. Jadi ya kalian nggak usah maksain bayi kalian harus pakai parfum, ya sama aja kalian nyiksa bayi kalian. Jadi intinya ya dicoba dulu gitu. Kalau mungkin muntah bisa disebabkan kalau kebanyakan atau alergi kan. Jadi kalau kebanyakan ya pakein dikit di telapak tangan kan kalian. Habis itu kalian olesin ke baju-bajunya babynya, jangan langsung ke kulitnya. Terus kalau usia berapa pakai baby cologne, mendingan konsultasi dulu ke tenaga medis, baik itu dokter maupun ke bidan. Kalau baby aku sendiri tuh aku kasihin baby cologne itu pas udah 4 bulanan baru tak kasihin gitu. Itu pun ya tanya dulu ke petugas kesehatan ya. Oke, di sini tuh kita lihat yang Pigeon Baby Wash 2-in-1. Yang ini tuh Pigeon Baby Wash 2-in-1 tuh gambarnya lucu ya. Ada gambarnya bebek di sini. Ada gambarnya bebek di sini, nggak jelas ya. Oke, di sini tuh pH balance, 0% coloring agent, jojoba and chamomile. Jadi ini bebas warna. Terus ada ekstra jojoba dan chamomile. Ini baik banget buat kulit. Nggak kelihatan ya. Oke, di sini tuh ada body wash 2-in-1. Body wash 2-in-1 ini ada perhatian apabila ada reaksi yang terjadi pada saat pemakaian. Hentikan penggunaan segera. Jauhi jangkauan dari bayi dan anak. Hindari pemakaian di sekitar mata. Penggunaan hanya untuk badan bagian luar. Untuk ingredientnya, untuk ingredientnya itu ada, nggak kelihatan ya, tak bacain aja. Untuk ingredientnya Baby Wash 2-in-1 itu ingredientnya itu ada purified water, chamomile, betaine, sodium, cocoa isotlotin, sodium camoporisulite, sodium chloride, butylene glycol, fragrance. Terus ada citric acid, sodium benzoat, tetrasodium eta, polyquesterinium, sodium citrate, hydroquinone castor oil, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada beberapa, salah satunya copril glycol. Nah, yang jelas ini tuh udah MUI ya, udah izin MUI. Jadi untuk halalnya kayaknya udah jelas ini halal. Terus lanjut buat Young Pigeon Baby Deopress. Ini tuh buat ruam-ruam. Kalau mau pakai popok bayi itu kalian bisa pakai Pigeon ini. Kalau juga bisa nyembuhin buat yang ruam-ruam. Ini kelihatan kan yang ini ya. Baby Deopress Cream mengandung castor oil, zinc oxide, dan ekstra chamomile yang membantu melindungi kulit bayi dari ruam popok atau kemerahan karena iritasi ringan. Diperkaya dengan ekstra jojoba untuk membantu menjaga kulit bayi tetap lembut. Gunakan secara teratur setiap mengganti popok. Bersihkan dan keringkan pantat bayi terlebih dahulu sebelum menggunakan Baby Deopress Cream. Lalu di sini juga ada perhatian ya, apabila ada reaksi yang terjadi pada saat pemakaian, hentikan penggunaan segera, jauhkan dari jangkauan bayi dan anak, hindari pemakaian di sekitar mata, penggunaan hanya untuk bagian luar. Di sini ada ingredientsnya, itu ada Ricinus communicid oil, castor oil, zinc oxide, terus beeswax, terus ada Catrial alcohol, terus ada glycerin soja oil, Persea grassifima oil. Terus banyak banget di sini.
tapi kayaknya ini dicantumin semua. Jadi kalian bisa kontrol bahan apa aja yang cocok buat jenis kulit anak kalian. Biasanya tuh pengaruh sama kalian dan pasangan kalian. Kayak suami kalian itu alerginya tuh bahan apa aja, terus kalian tuh alerginya bahan apa aja, udah pasti anak kalian tuh alergi di situ. Jadi buat jaga-jaga, kalian bisa lihat bahan-bahannya di sini. Jadi produk yang bagus itu nyantumin bahan-bahannya di sini, di belakang sini. Ini bukan buat dijual ya, ini tuh sampel produk atau produk contoh aja. Terus tampilannya di dalamnya itu seperti ini, bentar. Oke, tampilannya tuh kayak gini ya, kayak odol gitu. Terus baunya itu kayak salep yang lain, jadi hampir nggak berbau sama sekali. Cuma kalau dibawa-bawa lagi tuh kayak chamomile, cuman ya ringan banget gitu baunya, sama bau daun, nggak tahu daun apa ya. Kayak pasta gitu, kayak gini bentuknya, kayak salep pada umumnya gitu. Nah kayak gini. Ini kalian bisa oleskan ini kalau kalian mau makein popok bayi. Lanjut kita bakalan ngebahas tentang yang Pigeon Baby Hair Lotion. Ini buat rambut. Ini menjaga rambut bayi tetap lembut, sehat, bercahaya, harum, dan segar. Diperkaya membantu kelembapan rambut bayi dan ekstra chamomile untuk membantu melindungi kulit kepala dari iritasi ringan. Keramas dan usapkan rambut dengan handuk, usapkan pada rambut dan kulit kepala bayi dengan pijatan ringan, lalu sisir. Di sini juga ada bahannya. Itu ada preferred water, alkohol, polysorbate, polinoxyethanol, fragrance, propylene glycol, hydroquinone castor oil, ada cap glycol. Mas, ini ngeblur ya kameranya. Nah, di sini tuh dicantumin semua bahan-bahannya. Terus ada juga peringatannya di sini kalau terjadi reaksi, penggunanya harus dihentikan ya. Di sini udah ada BPOM-nya. Ini nomor BPOM-nya, ada tulisan NA ini. Oke, ini tuh produk-produk premium yang lainnya. Kalian bisa juga searching atau googling kalau kalian pengen lihat macam-macam produknya. Ini macam-macamnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 9 produk kan. Terus habis itu di sini kalau kalian pengen apa aja, kalian bisa juga searching di sini. Ini ada contoh, ada 12 ya. 1, 2, 3. Ya ada 12. Ada baby wash 2 in 1, baby shampoo, baby liquid soap, baby transparent soap, baby powder, baby compact powder, baby hair lotion, sama baby cologne. Nah, itu tadi yang premium care. Terus sekarang kita lihat yang menengah. Jadi ya menengah lah, standar gitu harganya. Itu kita ada sabun ya. Ini sabun yang harganya biasa. Jadi dikatain mahal itu enggak, dikatain murah itu juga enggak, jadi standar. Jadi kalau kalian pendapatannya standar, dikatain banyak enggak, dikit juga enggak gitu. Kayak dikatain UMR itu juga lebih, kayak gitu kalian bisa pakai Johnson atau yang premium care. Tapi syaratnya ya gitu tadi, harus 1-10% dari pendapatan kalian per bulan ya. Jadi biar kalian nggak ngerasa terbebani, tapi kalian tetap bisa fokus ngerawat anak kalian dengan baik dan menyiapkan semua kebutuhan anak kalian. Oke, di sini tuh ada sabun, itu Johnson Baby Blush Shop. Ini warnanya pink. Tulisannya Gentle Cleanse with Extra Moisturizer. Terus ada protectionnya, Delicate Flower Fragrance. Ini 100 gram ketika dikemas. Di sini ada expirednya juga, Johnson Baby Blush Shop. Di sini ada nomor produksinya.
barcode scan-nya, untuk barcode scan. Nah, kita akan review di dalamnya ya. Di sini ada cara penggunaannya, itu kayak pakai sampo biasanya, yaitu busakan sabun pada tangan ibu, kemudian usap secara lembut pada kulit bayi, terus bilas hingga bersih. Gunakan di bawah pengawasan orang dewasa. Ya, jauhkan peralatan-peralatan ini dari bayi ya, peralatan apapun. Oke, dan ini tip keselamatannya, jauhkan dari anak-anak. Untuk bahannya tuh ada sodium palmate, sodium palm kernelate, fragrance, glycerin, titanium dioxide, mineral oil, tetrasodium eta, ethyltronic acid. Nah, bahan-bahannya itu. Jadi kalian cek, kalian tuh alergi bahan apa. Kalau kalian dan pasangan kalian alerginya kebetulan sama dan bahannya ada di dalam sabun merek apapun, ya mending cari yang merek yang lain. Kalau nggak ada alergi ya, itu puji Tuhan ya kalau nggak ada alergi. Jadi kalian bisa pakai produk apapun buat bayi kalian. Tapi jangan dicoba-coba. Jadi sekarang pakai produk B, bulan depan produk C. Ya bayi itu nggak kayak kelinci percobaan gitu. Jadi kalau kalian mau coba-coba ya 2 bulan baru dikasih, coba lagi gitu. Biasanya tuh cobanya tuh orang-orang yang terutama emak-emak gitu ya. Terus pendapatannya tuh masih antara 1 digit, 2 digit, belum 3 digit atau 4 digit penghasilannya per bulan. Itu mereka nyobainnya tuh awalnya yang mahal, habis itu dicoba 6 bulan ganti yang lebih murah lagi kayak gitu. Kalau ada ruam-ruam, alergi, balik lagi ke produk itu gitu. Jadi tuh produk yang pertama kamu kasihin ke bayi kalian itu produk patokan kalian gitu. Jadi kan nggak punya uang segitu per bulan, kalian harus nyiapin segitu gitu. Jadi kalau standarnya nih buat bayi per bulannya kalian harus nyiapin 3 juta. Udah 3 juta itu 3 juta gitu. Jadi ya tergantung dari total pendapatan kalian juga. Nggak boleh maksain gengsi-gengsian gitu. Aku produk premium nih dari Singapura gitu. Ya udah biarin, emang pendapatannya dia segitu atau pendapatan suaminya segitu, ya udah gitu loh. Intinya harus legowo gitu. Nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Toh yang rawat anak kita itu kita, bukan mereka gitu. Mereka mau ngatain, kamu ini banget sih, nggak banget sih, ya udah biarin, bodo amat. Toh mereka cuma komen aja kan di situ. Kecuali produk kamu nggak jelas banget sih, kayak aneh banget sih, yaudah ini gue beli ini sampai setahun ke depan. Nah itu nggak apa-apa kalau mereka kayak gitu. Tapi kalau mereka cuma komen doang, ini nggak usah. Kalian tetap fokus ngerawat anak kalian fokus ngatur keuangan kalian, ya udah gitu. Dan jadi diri kalian apa adanya, nggak peduli produk yang kalian pakai itu apa. Yang penting produk kalian yang pakai itu harganya masuk di akal kalian, masuk di kantong kalian, sehat di kantong kalian, dan nggak mengurangi keuangan kalian. Jadi ya udah gitu loh. Nggak usah gengsi, apalagi kalau biasanya tuh ibu-ibu muda kalau ketemu teman-temannya terus lagi pamer-pamer produk anaknya, makanan anaknya gitu, harusnya tuh yang branded kayak gitu-gitu, itu nggak penting ya. Jadi fokus ke apa yang kalian miliki saat ini, kalian manajemen sebaik-baiknya, terus nggak usah kepengaruh sama lingkungan, apalagi yang mengaruhi kantong kalian gitu. Masa ngejar gengsi doang, 50% gajinya dibuat beli produk doang, itu nggak penting. Kebutuhan itu banyak yang jauh lebih penting daripada itu. Nah, oke, back ya ke ini, Johnson Baby Blush Shop. Aku tuh suka Johnson tuh beli bedaknya tuh gede banget. Nah, Johnson Baby Shop ini itu tuh diproduksi di Malaysia, diimport sama Johnson di Philippines. Terus PT Johnson Indonesia ini Johnson cuma pabriknya di beberapa negara gitu loh. Ya emang mereknya Johnson, pabriknya juga Johnson gitu. Oke, kita coba buka ya. Nah, kemasannya tuh kotak gini. Warnanya pink kayak gini. Baunya ringan banget, kayak bau kertasnya sabun yang lembut gitu. Kayak sabun kalau zaman dulu tuh sabun Look, tapi yang Look zaman dulu tahun 2000-an awal gitu, itu baunya tuh kayak gini. Nah, sabunnya juga baunya kayak gitu. Nah,
Ini tuh Johnson, kayak gini ada tulisan Johnsonnya, warnanya pink, lucu gitu. Belakang juga ada tulisannya Johnson. Baunya tuh lembut banget, hampir nggak berbau ya. Gitu, dan 100 gram lumayan ya ukuran segini buat bayi. Ini biasanya kalau bayi kalian itu alergi sama macam-macam sampo bayi, terus sabun bayi, sabun batang, kalian bisa pakai ini buat muka juga sih. Bisa buat muka gitu, kalian cocok nggak gitu. Soalnya tuh ada beberapa orang yang pakai apapun itu, perawatan model apapun itu nggak cocok. Tapi begitu dia pakai perawatan bayi, kulitnya langsung bagus, bersih lagi gitu. Terus ya udah, akhirnya dia pakai perawatan bayi. Mungkin karena perawatan bayi itu aman ya, kayak gitu. Tapi nggak semua orang juga cocok sama perawatan bayi, kan masing-masing kulit itu macam-macam ya. Kulitnya orang dewasa aja kayak gitu, macam-macam jenisnya, terus alerginya macam-macam, apalagi kulitnya bayi gitu. Terus yang mereknya Johnson itu ada lagi tuh Baby Cologne. Ini harganya lumayan murah ya. Oke, nanti di menit-menit yang selanjutnya itu bakalan review harganya berapa aja di offline maupun online. Oke, di sini tuh ada Johnson Baby Cologne. Ini wangi berries ya, happy berries. Ini ada, bentar ya, biar kita lihat bahan-bahannya. Tetap nggak jelas. Gue bacain aja ya. Ini tuh cara penggunaannya, percikan secukupnya. Percikan secukupnya pada pakaian bayi sehabis mandi atau sesudah bermain agar wangi, lembut, dan menyegarkan setiap saat. Komposisinya itu ada alkohol, denat, water, fragrance. Ini doang sih. Gunakan di bawah pengawasan orang dewasa. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Wah, jelas sekarang. Oke. Ini diproduksi oleh PT Malidus Sterilindo Sidoarjo untuk PT Johnson Johnson Indonesia. Oke, di sini udah BPOM ya. Terus habis itu ini ada nomornya. Di situ ada ukurannya tuh 100 ml. Kayak gini tampilannya. Ini nggak tahu nggak disegel, kayaknya udah dibuka ini sama mamiku. Bentar ya. Oke, di sini tuh ada My Baby. Jadi kalau kalian itu pengen nyobain minyak telon yang murah tapi bagus, kualitasnya standar, kalian bisa pakai My Baby ini. Nah, kan kalau kita beli perawatan bayi itu kan nggak cuma 1-2 yang ukuran 60 ml ini, bisa aja yang ukuran paling gede, dan itu kan beli langsung 10 gitu kan. Jadi tuh nolong banget sih buat kebutuhan, kan kebutuhannya nggak cuma minyak telon doang gitu kan. Sedang orang dewasa kadang juga suka minyak telon karena baunya. Nah, tiap harga itu kan ngasih bau yang beda-beda lah, tergantung kok harganya gitu loh. Intinya ada harga, ada kualitas gitu. Jadi kalau kalian pengen kualitas yang lumayan bagus, yang biasa, menengah gitu, kalian bisa pakai My Baby. Aku tuh suka banget pakai ini gitu. Nah, aku ngenalin ke anakku tuh ini dulu gitu. Awalnya aku ngenalinnya tuh ini, terus coba tak pakein yang lebih murah gitu. Ya lebih murah, tapi baiknya aku nggak suka juga, terus nggak cocok juga. Akhirnya ya udah aku pakai ini gitu. Pengennya tak kenalin yang lainnya juga, tapi ya mikir-mikir lagi lah gitu. Soalnya kebutuhannya nggak cuma minyak telon doang kan bayi, biasanya itu banyak, ada susu, pampers, dan itu juga nggak dikit gitu. Terus ada juga merek yang jauh lebih murah dari ini, cuma kita belum sempet dan kebetulan nggak punya yang merek lainnya. Jadi kapan-kapan gue bakal nge-review merek-merek perawatan bayi lainnya. Kalian bisa request dan komen di bawah merek apa aja
perawatan bayi yang pengen di-review, mungkin bahannya, ukurannya, terus jenisnya itu kalau produk apa, merek apa, jenisnya apa aja gitu. Nah, kita juga nggak bisa maksa bayi kita nih, kamu harus ini dek, kamu harus produk A sampai Z, nggak boleh harus satu produk A, merek A, semua produkmu itu harus dari merek A gitu ya. Buat apa? Kita kan nggak bisa maksa anak kita kayak gitu loh. Atau kulitnya juga nggak bisa kita paksa, kita siapa? Kita kan bukan Tuhan gitu. Jadi ya kita sesuaiin anak kita. Jadi contohnya itu kalau contohnya dia cocoknya sama Mead Johnson, terus nyetolnya merek Conical, terus habis itu sabunnya merek yang lain, ya udah nggak apa-apa kita ikutin gitu. Jadi kita sesuaiin sama bayi kita. Jadi ya udah gitu. Kan biasanya ada mama yang ini apa namanya, pokoknya harus sama nih satu merek, nggak bisa perawatan orang dewasa aja itu nggak bisa dalam satu merek. Kadang ada beberapa merek baru cocok di kulitnya, cocok di kulit, aman di kulit dan aman di kantong kayak gitu. Jadi nggak bisa maksain apa namanya harus produk A, harus produk B, itu nggak mungkin ya. Jadi sesuaiin sama anaknya gitu. Kalau untuk sabun ada tipsnya sih. Kalau aku tuh dari bayi tuh cocoknya tuh sabun Lux, sabunnya orang dewasa. Itu kulitku jadi bersih kayak gitu. Cuman Lux itu langka ya di sini, jadi harus beli online gitu. Terus beli online juga jarang yang jual eceran kan, harus beli banyak. Oke, kita lanjut yaitu review bedak bayi. Bedak bayi yang murah itu Custom Baby. Custom Baby itu murah banget, segini 13.000. Ini yang aroma blueberry yogurt. Ini ekstra 50% ya, 200 gram per 100 gram. Jadi totalnya ini 300 gram. Ini Custom Baby Powder Fresh and Nourish. Menjaga kulit bayi tetap sehat dengan wangi buah yang segar. Keeps baby skin healthy with fresh and fruity skin fragrance. Di sini ada blueberry extract. Nah, di sini kayakan vitamin A dan C untuk kulit bayi yang sehat. Terus ada sterilized powder dengan bedak yang telah disterilkan. Terus ada yogurt dan vitamin E. Ini menutrisi dan menjaga kulit bayi tetap kenyal. Nourished and maintains baby supple skin. Terus ini tanpa pewarna ya dan tanpa pengawet. No colorant and no preservative. Nah, ini udah aku buka. Ini tuh wangi banget ya. Terus abis itu ini kan warna aroma blueberry and yogurt. Ini tuh jarang banget bisa kita temuin. Kalau kita ke supermarket itu kita nemunya itu yang warna biru sama pink. Emang katanya itu susah yang ini. Terus aku juga nyarinya tuh di toko-toko bayi kayak gitu, dan itu dapatnya juga warna biru sama pink. Aku kurang suka yang warna biru sama pink ya. Yang bener-bener enak itu ini, kelihatan mahal gitu loh. Dan harganya murah tapi bagus yang warna ungu. Harganya cuma 13.000. Terus kalau kalian beli mungkin ya harganya sekitar 15.000 ya kalau di toko biasa. Soalnya ini kayak di toko grosir gitu loh. Terus habis itu ini tuh bisa kalian pakein di tubuh bayi, yang jangan bayi juga sih ya, 6 bulanan ke atas gitu kalau kalian pengen pakein baby powder kayak gini. Beda loh segini, lumayan bisa seminggu lah, sebulan gitu. Terus habis itu aku tuh kalau bersihin yang buat bayi-bayi itu kan biasanya di kulit kepalanya yang bagian sini itu kan ini ada kayak kerak-kerak bayi gitu. Nah, biasanya di rambut-rambutnya ini. Nah, untuk bersihinnya kan kita pakai cotton bud. Cotton bud bisa merek apa aja, tapi yang di sini tuh ada gambar bayinya. Biasanya aman buat bayi. Soalnya kalau kita itu yang biasa aja gitu, takutnya tuh cotton budnya lepas, kan sering kayak gitu. Buat orang dewasa aja panik ya kalau cotton budnya lepas gitu, apalagi buat anak-anak.
gitu. Jadi kalau bersihin telinganya juga, kalau bersihin daerah telinganya juga di tepi-tepinya aja yang kotor, jangan dimasukin ke dalam. Habis itu kalau bersihin kepala bayi ya pakai itu sama pakai cotton bud yang aman buat bayi. Terus kalau buat bersihin yang lainnya, bagian bayi yang lain, kalian bisa pakai ini pakai, kalau bersihin BAB-nya bayi kalian bisa pakai tisu yang ini, cuma 7.000 ya selection, isinya lumayan banyak dan lumayan murah kan. Habis dipakai langsung kita buang kan, nggak mungkin kita cuci, kita jemur, kita pakai lagi kan, enggak. Jadi ya kita pakai yang murah aja tapi yang aman. Terus habis itu kalau masuk pampers, kalian bisa pakai pampers sesuai kantong kalian ya. Terus jangan dipaksa pakai pampers yang mahal atau pampers yang murah banget, pokoknya yang disesuaiin pampers itu tuh aman gitu. Terus kalian bisa beli boneka buat anak-anak kalian, kayak boneka pisang ini buat mainan dia. Kalau dia udah 4 bulanan tuh udah tarik benda, kalian bisa beli ini nih, mainan pisang. Mainan ini kayak gini bentuknya, soalnya cowok ya, kalau cewek mah bebas mau dikasih apa aja, Barbie-Barbian gitu. Kalau cowok kan harus milih buah-buahan, sayur-sayuran, binatang-binatang gitu, dan binatang-binatangnya juga jangan beruang juga kalau cowok gitu. Terus kalau kartun buat cowok apa? Kalau buat cowok biasanya kita pakai kayak gini, ini tuh Pororo, kartun Pororo. Beli ini main lucu. Jadi sebenarnya nggak sengaja sih beli di perlengkapan bayi, biasanya kan bonekanya tuh gede-gede, ternyata ada yang kecil. Sini udah SNI juga, jadi aman. Sini topinya bila dilepas gitu pasti senengan anaknya, cuma ya resikonya topinya rusak gitu. Terus juga bisa dibuat dipeluk-peluk kan, biasanya bayi kalau udah usia 5 bulanan biasanya mereka suka peluk-peluk sesuatu gitu kan. Ini bisa buat dipeluk. Terus biasanya suka mainan muka kan, dikerawus gini kan. Kalau bayi mukanya apa aja, mukanya binatang, mukanya manusia, mukanya apa aja, pokoknya dikerawus kan sama dia, apalagi ada hidungnya gitu kan, suka banget dia. Terus habis itu kalau bisa sih boneka yang kayak gini, jadi biar senang gitu loh. Entah kenapa tuh bayi lebih senang boneka yang kayak binatang gitu atau buah-buahan gini, itu tuh dia juga suka gitu. Kalau bisa tuh kita ngasihnya kalau anak cowok itu ya kasih buah-buahan, sayur-sayuran atau binatang. Maksudnya tuh boneka bentuk sayur, bentuk buah kayak ini, kayak gini. Terus kayak gini bentuk buah, kayak gini buah pisang. Terus yang ada kakinya, ada tangannya, ada hidungnya, terus ada matanya, ada alisnya, ada mulutnya, terus ada namanya, ini banana gitu. Jadi kita bisa ngajarin kalau ini tuh bentuknya pisang gitu. Bentuk buah-buahan yang lain tuh banyak, biasanya dijual kan, biasanya tuh yang separuhnya ini itu di toko-toko yang toko boneka itu lebih murah. Biasanya yang ukuran ini kan gede nih, 50 cm lebih ya yang ini. Kalau 50 cm ini ya lumayan harganya, tapi kalau yang lebih kecil kayak ya 30 cm lah, itu sekitar 100 ribuan gitu kalau belinya langsung di toko. Tapi kalau kita belinya online, kemarin aku tuh lihat online itu beli mahal banget jatuhnya. Kalau boneka-boneka karakter, nggak tahu harganya tuh lebih mahal. Yang murah itu boneka-boneka kayak beruang gitu. Kalau anaknya cewek nggak masalah sih, tapi bosen ya beruang terus gitu bonekanya. Terus kalau milih boneka itu jangan yang ada bulu-bulunya, yang terlalu fluffy gitu loh, takutnya nanti lepas terus masuk ke hidung. Jadi yang jangan dulu dikasih yang kayak gitu, kecuali udah 3 bulan, 3 tahun maksudnya, itu baru bisa kalian kasih yang kayak gitu. Terus lucu kan kalau sayur-sayuran kayak gini. Kalau nggak ada, kalian bisa custom pesen ke
nih apa namanya, toko boneka yang murah gitu di tempat kalian. Biasanya kalau pesan tuh minimal 3 atau 5 gitu, dan masing-masing tuh harganya 100.000. Tapi kalau kalian ke pabriknya langsung, biasanya kan tiap daerah itu ada ini apa namanya, ada tempat buat kayak pabrik boneka, itu lebih murah. Kayak kalian itu 500.000 itu kadang bisa dapat 10 boneka, kadang 12 boneka dengan ukuran segini gitu. Terus kalian juga bisa pesen, kalian bisa pesen yang model aneh-aneh gitu sih. Tapi saran aku ngasih anak yang lucu-lucu ya, jangan yang serem-serem, kasihan terus ntar bisa jadi yang enggak gitu loh. Jadi ya mending yang lucu-lucu aja, kayak binatang, sayur-sayuran yang lengkap. Terus kemarin tuh ada satu set di online itu, aku lihat itu ada satu set boneka gitu, sayur-sayuran kayak satu keranjang gitu, cuma ya lumayan mahal, itu 1 jutaan gitu, buat ngenalin sayur-sayuran buat anak kecil. Menurut aku ya lucu sih ya, buat nanti pas di usia 2 atau 3 tahun gitu. Cuman masalahnya kalau masih kecil banget, masih belum mengerti gitu loh apa itu gitu, sayuran sama buah-buahan, taunya kan itu boneka, dia pegang terus dia mainin, habis itu ya udah gitu loh. Terus sama aja kayak kita itu ngasih guling, udah dipegang terus dimainin terus ya udah gitu, nggak yang diapa-apain lagi, namanya juga baby gitu loh. Nah kalau biasanya, kalau lebih gampang lagi tuh kalau kita itu ke supermarket. Di supermarket itu banyak banget pilihan boneka. Tapi ingat ya, ke supermarket jangan bawa bayi, apalagi anak kecil, apalagi bayi, soalnya masih belum aman. Jadi kalau kalian pengen ke supermarket buat beli mainan anak, perlengkapan anak kayak skincare anak, itu ya mendingan berangkat sendiri atau sama suami gitu. Terus sama teman kalian gitu. Terus banyak banget boneka-boneka karakter kayak gini. Cuma kalau boneka karakter kayak gini lumayan nguras kantong. Cuma ini kemarin itu kayak tokonya itu lagi grand opening, jadi dapatnya tuh murah yang kayak gini tuh. Cuma 100 ribuan gitu. Terus kemarin itu kan pengen beli lagi buat kado yang kayak gini, karakter kayak gini, cuma kan ada bajunya warna pink, ini kan biru. Nah itu harganya udah 250. Jadi saran aku kalau pas lagi promo-promo, kalian mending ke situ buat beli buat anak kalian, buat kado gitu. Ini tuh lucu banget karakternya, ada karakter beberapa hewan gini. Ini tuh karakter hewan Pinocchio, bukan Pinocchio, ini Pororo, penguin ya. Ini karakter penguin. Biasanya tuh ada setnya karakter penguin, ada juga isinya tuh 5, nggak tahu ada apa aja, ada yang kata apa gitu. Terus habis itu ini apa namanya, kalau beli boneka juga jangan banyak-banyak juga, belinya itu ya 5, 2 juga nggak masalah, yang penting tuh ada boneka buat kenalin ke anak kita gitu, biar dia tuh seneng gitu aja sih. Terus kalian juga ada rasa kayak bahagia buat ngasih kado anak kita gitu, buat mainan gitu. Oke, untuk selanjutnya tuh aku bakal nge-review tentang Pampers ya. Pampers itu aku pakai beberapa macam Pampers, cuman ya cocok semuanya. Cuman yang harganya biasa standar, nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah juga. Tuh ini bukan karena harga, ini tuh ya kebetulan harganya tuh ramah gitu, ramah di kantong. Terus habis itu nggak bocor. Nah ini biasanya buat bayi yang baru lahir. Ini tipe perekat. Ini buat 3-8 kilo. Isinya tuh 44 piece. Kita cek ya. Ini tuh Mami Poco. Ini nggak di endorse ya guys. Di sini tuh ada ekstrak kering, tipe perekat, 10 jam daya serap. Cuman ya aku nggak pakai 10 jam baru ganti gitu juga enggak. Aku tuh pakainya ya kalau udah penuh, mungkin ya 6 jaman udah penuh tak ganti, 4 jam udah penuh tak ganti, kan kasihan ya kalau udah penuh. Ya ini sama gambarnya di sini. Oh ya, ini ada bantalan ekstra kering. Terus apa lagi? Ya, ini ada tulisannya, popok tipe perekat lebih hemat, menyerap cepat, menyebar ke seluruh bagian sehingga tidak menggumpal, kulit tetap kering, si kecil nyaman di saat aktif maupun tidur. Di sini tuh
Daya serapnya itu 10 jam. Di sini ada 40 gel ekstra serap. Gel yang menyerap pipis bisa mengembang hingga 40 kali. Tidak perlu khawatir bocor lagi. Nah, di sini ada perekat bahan lembut dan lebar. Dapat dipasang berulang kali dan pas di pinggang. Sini target rekat spesial, merekat kuat dengan desain lucu. Terus ada bahan lembut, mengurangi iritasi. Terus penahan ganda, mencegah bocor samping dibanding dengan Mami Poco lainnya. Terus cara pemakaiannya, kalian bisa tarik untuk mencegah bocor di samping ke atas, jadi tarik yang bagian tepi-tepinya. Terus habis itu jangan lipat bagian tepinya. Terus habis itu pasang pita perekat. Udah. Terus untuk membuang popok bekas itu buang ke tempat sampah ya, jangan ke toilet, soalnya toilet kalian bisa mampet dan repot juga kan kalau toiletnya mampet. Untuk ukurannya di sini ada ukurannya ya. Nah, untuk bayi biasanya tuh ukurannya NB sampai S 3-8 kilo, terus ada ukuran M 6 sampai 11 kilo. Ini mereknya, ini ada Kemenkesnya juga. Ini tanggal kedaluarsanya tuh 3 tahun sejak produksi. Oke. Coba kita lihat. Nah, kayak gini. Ini Mami Poco. Lucu ya, ada gambar-gambar bayi, kartun-kartun gitu. Nah, kayak gini masangnya. Nah, ini jangan dilipat ya, tapi dibuka gini pas masangnya. Di sini dipasang gini, terus habis itu ini tuh perekatnya. Perekatnya tuh tinggal dibuka kayak gini, langsung dipasang kayak gini aja, terus ditarik. Kalau ngelepas ya langsung ditarik, jadi ini nggak usah dibuka, yang ini nggak usah, soalnya yang rekatin tuh yang ini tuh, langsung rekat. Nah, kayak gitu. Sampingnya kayak gini, jadi kalau udah penuh ya udah, jangan dibiarin nunggu 10 jam, kasihan kan kalau ruam iritasi kan kalian juga yang repot ya. Jadi ya sebelum iritasi ya kita jaga-jaga gitu. Terus selanjutnya itu aku bakal nge-review tentang botol ya, botol bayi. Nah, kalian bisa pakai merek apa aja yang udah BPA. BPA itu apa sih? No bisphenol A. Ini aman kalau udah tulisannya BPA free. Oke. Kebetulan yang lainnya tuh udah dibuka, ini doang yang belum dibuka ya. Pokoknya intinya kalau kita beli bisa merek apa aja, ukuran berapa aja. Kalau baru lahir kan biasanya ada takarannya, kalau baru lahir tuh berapa mili, kalau udah berapa bulan tuh berapa mili, kayak gitu. Terus untuk susunya itu susu 1 kayak laktogen, itu kalian bisa beli laktogen 1, terus kalian bisa beli merek Bebela kelas 26, itu takarannya sama susunya. Terus kalau susu juga nggak bisa dipaksa, karena apa, tiap anak itu beda maunya susu apa ya, harus sesuai kantong juga ya. Itu kayak gini. Ini ada Depkes RI, jadi udah aman ya. Terus ini ada tulisannya cara penggunaan ya. Ini tuh botol, tutup botol, cap genggam menggunakan bahan polipropilen 100% dan dot silikon 100%. Ini neto 120 ml. Terus kegunaan botol susu bayi dengan dot silikon dibuat secara seksama memenuhi standarisasi keamanan.
Cara penggunaan: cuci tangan sebelum menyiapkan susu formula untuk bayi Anda. Cuci sebelum dan sesudah dipakai dan bilas sampai bersih. Direndam 3-5 menit dalam air mendidih atau diuapkan agar steril. Peras dot untuk memastikan sisa susu telah terbuang. Simpan dot dalam media penyimpanan yang kering dan tertutup. Jauhkan dot di bawah sinar matahari langsung. Jangan memasukkan botol dalam keadaan tertutup ke dalam microwave, jadi harus keadaan terbuka ya, soalnya biar steril gitu. Oke, kita coba buka. Nah, gini. Cara lucu ya. Nah, ini masih segel ya, masih ada hologramnya. Kalian bisa pakai apa aja ya dotnya, pokoknya free, BPA free itu aman. Sesuai kantong kalian aja merek apa. Biasanya tuh kualitasnya tuh sama aja, cuman ya kadang bentuknya beda, macem-macem. Terus habis itu ukurannya macem-macem. Mereknya juga pengaruh ke harga juga, kayak gitu. Ini kita buka ya segelnya. Ini bentuknya apel, lucu ya. Ini biasanya buat 3 bulan ke atas ya kalau yang bentuknya gini. Kalau yang bentuknya bulat yang kayak dot beneran, yang bentuknya gini seret kayak gitu, itu yang 1-3 bulan. Kalau 3 bulan ke atas terserah kalian mau bentuk kayak gelas gini juga nggak masalah. Oke. Kalau biasanya tuh kalau bikin susu ya, kalau bikin susu itu ini tuh ada 1 os, 2 os, 3 os, 4 os gitu. Kalau bayi 1-3 bulan itu 1 os ya, 3 os, 2 os. Kalau 3 bulan ke atas itu 3 os. Terus sekarang kalau 6 bulan itu 4 os gitu sekali bikin. Kita buka ya. Ini ada gambarnya Winnie the Pooh. Pas kita buka itu ada Winnie the Pooh-nya, terus ada penutupnya kayak gini, jadi anti tumpah kalau kalian bawa kemana-mana. Terus kita buka. Ada apa aja ini? Nah, ini tuh Winnie the Pooh-nya lucu. Ding ding, ada gambarnya lucu. Terus ada dot silikon. Ini dot silikonnya yang kayak gini. Kalau 6 bulan ke atas tuh biasanya cemat, cuman beberapa baby nggak bisa minum yang cemat, harusnya kayak gini. Terus habis itu ada tutupnya. Ini tuh fungsinya, tutup ini tuh berguna buat nutup biar nggak bocor kayak gini. Nah, kalau ada susu nih, kalian udah bikin susu tapi kalian mau perjalanan kemana gitu, ya udah kalian bisa tutup gini. Ininya tetep aja gini, terus habis itu kalian tutup gini. Nah, tetap bisa ditutup, jadi nggak tumpah gitu. Kalau botolnya lucu tuh kita lebih perhatian ya, botolnya, oh iya tutup botolnya kemana, kok nggak ada gitu. Tapi kalau botolnya biasa aja, biasanya kita kayak udah bodo amat beli lagi gitu. Jadi ya lebih ini aja, sayang kan kalau hilang. Jadi kalau ini benar-benar kita ini, soalnya lucu juga, anak kita juga suka. Biasanya dibuat mainan kan, terus aman. Bayi juga lebih suka yang ada karakternya gini dibanding yang biasa aja gitu. Ini tutupnya, kalau dipasang juga bisa dipasang kayak dot-dot yang lain, kita pasang kayak gini. Ada rambut, kita pasang kayak gini. Nah, kita kencengin, pokoknya kita pasang gini, udah bunyi tek tek gitu. Terus habis itu kita pasang ke sini. Nah, gitu. Terus habis itu kita bisa bikin susu, kita taruh di sini. Sebelumnya kalian bisa cuci, terus kalian rebus dengan air panas. Terus habis itu kita tutup kayak gini. Kita tutup kayak gini.
Terus kalau kalian pengen keluar rumah jalan-jalan bawa baby, kalian bisa pakai yang ini buat nutup di sini biar nggak tumpah. Habis itu langsung tutup lagi. Nah kayak gini, jadi nggak tumpah. Kalau pas kalian bawa stok kayak 2 botol gitu, udah kalian bikin 2 botol, ya udah segini kalian tutup, terus habis itu kalian buka kayak gini, jadi nggak khawatir tumpah di mobil, terus mobil kalian penuh dengan semut. Nah jadi ini antisipasinya. Terus kalau kalian buat bayi itu kalian bisa pakai tas agak besar ya, jangan pakai tas kecil, soalnya susah kalau udah ini bawa banyak, nggak aman juga, kecuali kalian di dalam mobil terus gitu jalan-jalan keliling jalan doang nggak masalah sih. Tapi kalau lebih praktisnya ya kalian pakai tas yang agak besar. Kalau kalian punya baby sister ya terserah kalian sih, kan yang bawa tasnya baby sister kalian ya. Terus habis itu kalau kayak gini tuh bukanya ya udah tinggal dibuka aja. Sebentar, ini gimana ya, nutup, pokoknya kalian tarik lah kayak biasanya ya, susah banget. Oh ini, nah kayak gitu. Kalau mau diminum, terus habis itu kita buka, nah kita buang, kita sisihin itunya, tutup ini biar anti tumpah, tutup anti tumpahnya. Terus kita gini, sebenarnya tuh ada juga yang lebih praktis, itu pakai indikator. Biasanya anak kecil tuh ada yang suka pakai indikator, ada yang enggak. Biasanya kalau yang suka itu biar gampang kayak gelagapan minum gitu, soalnya airnya yang masuk banyak. Jadi kalau pakai ada pipa indikatornya kalian nggak usah pakai kayak gini gitu. Terus pipa indikator itu gampang hilang ya, apalagi kalau kita pas nyuci, terus mantu kita nyuci itu gampang hilang, soalnya kecil banget, jatuh ke saluran air gitu kan. Itu sih, nggak stok aja indikator yang banyak ya kalau punya baby gitu. Tapi kalau udah usia sekitar 6 bulan nggak perlu pipa indikator, kalau dia udah bisa kayak gini langsung pakai dot langsung gitu. Oh ya, untuk dot kayak gini itu harganya sekitar 25 yang paling murah. Kalau ukuran yang 5 oz itu 150 ml, sekitar 150 ml lah 5 oz. Kalau yang lebih kecil ya mungkin di bawahnya. Ini tuh harga standarnya tuh 25 yang paling murah, mulai 25 terus 35 50 kayak gitulah gitu. Oh ya, terus aku tadi mau review harga ya. Ini tuh Me2 Baby segini tuh harganya 11.000 kalau di sini. Kalau kalian bisa beli online maupun beli offline ya. Beli yang kecil aja dulu, soalnya kalau udah agak lama ini tuh kurang maksimal gitu loh bersihinnya. Jadi kalau ya beli yang kecil habis beli lagi, mending kayak gitu, itu nggak habis sebulan kok. Itu ini kan ukurannya 100 ml, jadi ya beli yang 50 ml atau 30 ml gitu. Nah ini tuh 11.000 yang segini. Itu merek Me2 Baby. Merek apa aja bisa, tergantung kantong kalian juga kan ya. Kantong kalian, terus kalian suka yang mana kayak gitu. Terus kalau Johnson gini tuh di sini harganya sama sekitar 12.000. Kalau yang ukuran 50 ml itu sekitar 8.000. Ini yang merek Johnson. Ada juga ya merek yang lainnya, ada merek Cousin, Johnson, Sweet Salt, terus Pigeon gitu. Terserah kalian suka yang aroma apa gitu. Ada yang baunya kalem, ada yang agak enak gitu, ada yang kayak bedak kayak gitu. Terus untuk yang harga ini sekitar satu kadang 20 sampai 30, kadang ada yang sampai 50.000 gitu. Kalau yang kayak gini. Terus ada juga sabun ini tadi Johnson Baby Blossom Shop. Ini tuh harganya kalau di sini itu 3.000, nggak tahu di tempat lain. Ini kayak di minimarket tapi khusus bayi gitu loh. Nah ini tuh 3.000 harganya.
Kalau di tempat kalian bisa jauh lebih mahal atau bahkan jauh lebih murah, walaupun belinya kita sama satuan kayak gini. Lumayan kok, 100 gram ini ya lumayan bisa buat sebulan atau 2 minggu lah. Kita ganti 2 minggu sekali kita ganti, terus ya gede kan ya, segini ukurannya, setangan gitu ya, segini. Terus baunya juga kalem banget. Kalau kalian nggak suka kalem ya kalian bisa pakai My Baby yang harganya bagus, yang harganya nggak terlalu mahal, itu 2000 yen juga, sekitar segitu. Kalau untuk yang produk sampo ini kalian optional ya, kalian bisa pakai yang sabun batang, sabun cair bayi gitu, optional. Lebih murah sabun batang ya, lebih murah sabun batang. Habis itu bisa dibuat tubuh sama buat rambut kalau masih usia 1 sampai 1 tahunan gitu, rambutnya juga masih dikit banget gitu. Terus kalau pakai sampo boleh aja pakai sampo. Kalau kalian mandiinnya nggak ribet gitu. Kalau kalian udah ahli gitu nggak masalah pakai sabun atau sampo. Kalau baru jadi new moms ya pakai salah satu aja, pakai yang sabun bisa buat bisa buat sampo maupun buat sabun gitu, atau yang 2 in 1, atau yang khusus nih aku suka sampo sendiri sabun sendiri nggak mau dicampur gitu, nggak masalah gitu. Nggak masalah, sabunnya bisa pakai sabun batang maupun pakai sabun cair. Terus untuk yang untuk yang sampo kalian bisa pakai sampo ini juga, sampo ini Active Kids ya, bukan buat bayi. Jadi kalau udah jadi 1 tahunan ya, pokoknya kalau bayi itu ya tulisannya khusus buat bayi gitu. Kalau buat kids ya kids, buat anak-anak. Kalau dipaksa ya coba aja sih, tapi biasanya pedes ya kalau buat anak-anak. Tapi ini kayaknya tulisannya juga nggak pedih di mata, berarti aman. Tapi gini, kalau menurut aku sih nggak ngefek ya kalau pakai sampo doang atau sabun doang. Soalnya tiap rambut sama tiap kulit bayi itu beda-beda. Kalian coba aja ke anak kalian yang cocok yang mana. Terus pakai merek apa aja kayak gitu. Itu kebetulan yang ada di rumah ini stoknya itu ada Johnson gitu-gitu sih. Kayak gitu. Terus untuk pampersnya yang Mame Poco ini tuh harganya 50.000 gitu di sini. Kalau kita belinya di minimarket yang terkenal sih biasanya 65. Tapi kalau kita belinya di grocery yang gede banget, kita beli sekardus, jatuhnya tuh kadang 50.000 sampai 55.000. Jadi biasanya satu kardus isinya 4 gitu. Oke, sekian review dari aku. Kalau kalian pengen review produk-produk bayi yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ini. Atau kalian mau pengen review makanan-makanan bayi, next aku bakalan review makanan-makanan bayi yang usia sekitar 6 tahunan ya. Oke.